Kehadiran Tom Hey di tubuh timnas Indonesia menuai banyak sorotan. Media-media lokal maupun internasional menyoroti keputusan Tom Hey yang memutuskan bergabung bersama skuad Garuda. Apalagi Tom Hey merupakan pemain yang berkualitas. Hal itu terbukti dengan market value Tom Hey yang dinilai fantastis jika membandingkan dengan pemain-pemain yang ada di Asia. Salah satu media internasional The Tao mengaku kaget dengan harga pasar pemain timnas Indonesia Tom Hey. Mereka menyebut harga pasar Tom Hey setara dengan pemain di satu skuad timnas Vietnam. Ya, Tom Hey telah dipastikan bakal segera membela timnas Indonesia, sebab Tom Hey telah datang langsung ke Indonesia untuk menjalani sumpah WNI demi bisa membela merah putih ketika menghadapi Vietnam. Tom Hey sendiri memang memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Kakek Tom Hey berasal dari Solo, Jawa Tengah, sedangkan neneknya berasal dari Sulawesi Utara. Kabar Tom Hey yang akan segera debut untuk membela timnas Indonesia langsung jadi sorotan, termasuk oleh salah satu media internasional yang berasal dari Asia, yaitu The Tao. Mereka secara khusus menyoroti harga pasar gelandang SC Heerenveen itu yang bernilai fantastis. Dilansir dari laman Transfermarkt pada tadi pagi, harga pasaran Tom Hey berada di angka 3 juta euro lebih atau setara 52,14 miliar. Harga yang sangat fantastis jika tolak ukurannya pemain Asia. The Tao pun menyebut harga pasaran ini tidak kalah jauh dari 23 pemain yang didaftarkan timnas Vietnam di Piala Asia 2023 lalu. Tercatat skuad asuhan Philipp Trosser memiliki harga pasaran di angka 5,28 juta euro atau setara 90,4 miliar di Piala Asia lalu. Pemain termahal di skuad timnas Vietnam saat ini adalah Philipp Nguyen yang dibanderol seharga 600.000 euro atau sekira 10 miliar. Kaget dengan nilai bintang yang akan menjadi WNI itu setara dengan timnas Vietnam. Gelandang Tom Hey yang akan menjadi warga negara Indonesia merupakan pemain yang berkualitas dan nilai transfernya juga sangat tinggi. Tom Hey akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia karena pemain ini bermain sangat konsisten bersama klub Heerenveen. Gelandang berusia 29 tahun itu sudah tampil dalam 23 pertandingan musim ini dan mencetak 3 gol dan 2 assist. Pemain yang rutin bermain di liga-liga top Eropa seperti Tom Hey tentu punya nilai tinggi. Menurut situs Transfermarkt, Tom Hey saat ini dibanderol hingga 3 juta euro. Tentu saja ia akan menjadi pemain paling berharga jika berhasil dinaturalisasi dan bermain di timnas Indonesia. Untuk timnas Vietnam di Piala Asia, ke-23 pemainnya hanya dihargai 5,28 juta euro. Jika dihitung dalam skuad beranggotakan 11 orang, Tom Hey tentu lebih tinggi dibandingkan seluruh pemain timnas Vietnam. Orang yang paling berharga di timnas Vietnam saat ini adalah kiper Philipp Nguyen, 600.000 euro, jelas media tersebut. Harga mahal yang dibanderol untuk Tom Hey tentu saja bukan tanpa alasan. Pasalnya, di level junior, Tom Hey pernah membawa timnas Belanda U17 juara Piala Eropa U17 2012. Ia juga pernah mengecap 9 penampilan bersama timnas Belanda U21. Kini menarik menantikan kiprah Tom Hey bersama timnas Indonesia. Akankah dia bisa membawa timnas Indonesia lebih tangguh? Bek timnas Vietnam Do Duy Man khawatir harus menjalani laga tandang melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret mendatang. Do Duy Man mengatakan timnas Indonesia selalu sulit dikalahkan di Stadion GBK. Bek Hanoi FC itu menyebut timnas Vietnam harus dalam kondisi terbaik jika tidak ingin kalah dari Indonesia. Saya sangat menyukai tim Vietnam. Saya harap kami bisa bermain bagus melawan Indonesia. Tim akan kesulitan menghadapi Indonesia di 2 laga berikutnya, apalagi harus bertanding di Stadion Bung Karno. Saya yakin jika tim mempersiapkan diri dengan baik, dalam performa terbaiknya, dan dalam kondisi fisik yang baik, maka tim akan bermain bagus dalam 2 pertandingan melawan Indonesia, ujar Do Duy Man. Vietnam kali terakhir melawan timnas Indonesia di Stadion GBK pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Ketika itu laga berakhir imbang tanpa gol dan Indonesia kemudian kalah 0-2 dari Vietnam di leg kedua. Selain khawatir harus bermain di SU GBK, Do Duy Man menyoroti timnas Indonesia yang menambah pemain naturalisasi. Do Duy Man yakin timnas Indonesia semakin kuat setelah pemain naturalisasi bertambah.
Dari 33 pemain Vietnam yang dipanggil Philip Trosser tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya Vietnam, sebab sejumlah pilar The Golden Star Warrior tidak bisa tampil karena cedera. Mereka adalah gelandang Nguyen Tuan An, bek Doan Phan Hau. Keduanya merupakan pemain kunci Vietnam yang berpengalaman di level internasional. Tidak hanya itu, Vietnam juga kehilangan striker andalan mereka, Phat Tuan Hai, yang baru cedera beberapa hari lalu. Akibat banyaknya pemain bintang yang absen, Philip Trosser terpaksa memanggil sejumlah pemain dari tim U23 untuk mengisi kekosongan. Namun hal ini tentu saja menurunkan kualitas permainan Vietnam. Selain masalah cedera, Vietnam juga mengalami kekacauan dalam persiapan mereka. Menurut laporan The Tao, timnas Vietnam baru akan berkumpul pada 13 Maret. Namun, karena ada agenda kompetisi setempat, banyak pemain yang baru akan bergabung pada 15 Maret. PSSI memastikan pemain keturunan Belanda Nathan Joaun sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin malam. Foto Nathan mengambil sumpah sebagai WNI beredar luas sejak Senin malam. Namun, sejak video ini dibuat, tidak ada pernyataan resmi dari pihak PSSI mengenai kegiatan pengambilan sumpah yang dijalani pemain Heerenveen itu. Lewat pernyataan resmi melalui situs Kita Garuda, PSSI akhirnya memastikan Nathan Joaun sudah resmi menjadi WNI. Sejatinya Nathan dijadwalkan mengambil sumpah sebagai WNI pada Desember 2023. Ia seharusnya melaksanakan agenda tersebut bersama dengan JIJS. Namun, Nathan baru dapat melaksanakannya semalam. Keadaan tersebut terjadi karena kesibukan pesepak bola berusia 22 tahun itu yang tak bisa ditinggalkan, tulis ofisial resmi PSSI. Setelah resmi menjadi WNI, Nathan tinggal menunggu proses administrasi perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI. Jika semua langkah berjalan lancar, maka pemain pinjaman dari Swansea City itu bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali memberikan tanggapannya soal dukungan dari beberapa supporter untuk kembali ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah merilis 28 daftar pemain untuk menghadapi Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam daftar tersebut tidak ada nama Stefano Lillipali. Stefano Lillipali sejatinya pemain yang tampil apik di Liga 1. Karena itu beberapa supporter menilai ex pemain SK Camber itu pun masih layak membela timnas Indonesia. Pemain 34 tahun itu menjadi bagian penting dari Borneo FC yang saat ini tengah memimpin klasemen Liga 1. Stefano Lillipali telah memainkan 28 laga bersama Borneo FC, mencetak 11 gol dan membuat 16 assist. Ia adalah satu-satunya pemain Indonesia yang masuk daftar top skor Liga 1, meski ia terpaut 8 gol dari pencetak gol terbanyak sementara David da Silva. Stefano mengungguli rekan setimnya Philip Sandenajo yang baru mencetak 10 gol. Akan tetapi kegemilangan Stefano Lillipali nampaknya belum membuat Sintayong kepincut. Beberapa waktu lalu, sejatinya Sintayong memuji permainan Stefano Lillipali. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan itu mementingkan fisik. Stefano Lillipali pemain yang sangat bagus di liga. Saya lihat juga performanya dia sangat bagus. Tapi kalau melawan tim di atas kita, pasti akan sangat lelah, ujar Sintayong. Sementara itu, Stefano Lillipali mengaku lebih fokus ke klub. Ia tidak terlalu memikirkan masuk ke timnas Indonesia. Saya tidak fokus untuk ke timnas. Saya main untuk Borneo FC musim ini. Tidak ada target. Saya fokus di klub saja. Tahun ini saya main bagus karena tim kita juga bagus. Ada pemain bagus, staf, pelatih, semua bagus di sini dan saya enjoy. Bisa dilihat di pertandingan, kita main bagus. Bukan cuma saya, tapi tim Borneo juga. Tapi saya senang sekali bisa berkontribusi untuk tim, jelas Stefano Lillipali. Stefano Lillipali sejauh ini sudah memiliki 29 caps bersama timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain untuk timnas Indonesia saat laga persahabatan melawan Turkmenistan pada September 2023, di mana pada laga itu Stefano memberikan 1 assist dalam kemenangan 2-0. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner gabung klub J1 League Keiretsu Osaka. Ia pun menjadi pemain Indonesia pertama yang pindah ke klub Liga 1 Jepang. Ia pindah dengan status pinjaman sampai akhir tahun dari Wolverhampton Wanderers.
Dalam pengumuman Keiichi Osaka, Hubner akan lebih dulu membereskan segala dokumen registrasi. Ia dijadwalkan baru bisa debut melawan Sonan Belmar pada 30 Maret 2024. Sedangkan Keiichi sebenarnya sudah akan bermain dalam waktu dekat dengan melawan tuan rumah Sagan Tosu pada 16 Maret. Baru setelah itu Keiichi akan menjamu Sonan Belmar pada pekan kelima. Saya sangat senang bergabung ke Keiichi Osaka. Saya tak sabar menunggu bertemu fans dan bermain di depan mereka semua. Kami akan menjadikan musim ini sangat bagus, ujar Justin Hubner. Presiden Keiichi, Hiroaki Morishima, mengaku puas dengan perekrutan yang dilakukan timnya. Ia yakin Hubner akan menjadi tambahan kekuatan yang oke buat rival Gamba Osaka itu. Kami sangat senang Justin Hubner gabung tim. Dia pemain sangat bagus yang memperkuat Indonesia dan punya kelebihan fisik dan kekuatan. Juga bagus buat Justin memilih kami dalam tahapan karirnya, ujar Morishima. Hubner akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berkesempatan tampil di J1 League. Para pendahulunya yakni Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, hingga Pratama Arhan baru sebatas di level Liga 2 Jepang. Hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud.